Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bisa ketemu lagi, melanjutkan belajar juga, menuntut ilmu juga, yang tujuannya agar kita bisa terbebaskan dari kesyirikan, yang tujuannya untuk kita bisa mengetahui fikih sholat, insya Allah nanti kita belajar, dan kita akan memperdalam lagi. Untuk pertama, sebagai pembuka, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang bunyinya, hadis ini hadis sahih. Sebentar, lihat. Oh, hadis Hasan, afwan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bunyinya gimana? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengerjakan sholat selama 60 tahun. Tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima. Coba bayangin. Diterima darinya. Barangkali ia menyempurnakan ruku, tetapi tidak menyempurnakan sujud. Barangkali dia menyempurnakan sujud, tapi dia tidak menyempurnakan ruku. Apa yang kita bisa dapatkan dari hadis tadi? Nabi Muhammad SAW bersabda tadi, bahwa ada loh orang yang 60 tahun sholat, gak diterima tuh satu pun ibadah sholatnya. Semoga ini bisa kita pahami, kita bisa jadiin acuan agar kita terbebas dari orang itu, teman-teman. 60 tahun sholat, coba hitungin berapa ribu rakaat itu. Nggak ada satupun yang diterima. Kita umurnya berapa? Ana 40, ada yang 30, ada yang Isam 8 tahun, 9 katanya ralat. Ya kan? Ada yang 63 tahun, udah bonus 3 tahun tuh. 60 tahun nggak diterima, teman-teman. Karena apa? Ketika dia sujud, dia tidak menyempurnakan rukunya. Ketika dia ruku, dia tidak menyempurnakan sujudnya. Apa yang dimaksud di situ, teman-teman? Bahwa sholatnya bisa dikatakan tidak sempurna, tidak sesuai tuntunan. Kok bisa ya? Pasti kita bertanya-tanya. Masa sih satu pun? Bisa jadi karena syaratnya tidak ada. Bisa karena ada pembatal wudhunya, ada pembatal sholatnya, ada macam-macam. Mau tahu? Nah, ini sebagai pembuka untuk hari ini kita membahas dulu kenapa sih kita harus sholat? Apa sih pentingnya sholat? Ana udah tahu sholat, udah tahu. Dari dulu Ana udah belajar sholat. Dulu belajarnya maksudnya. Emang ada sholat yang lain? Emang ini mau diajarin cara sholat lain? Enggak. Ini, kita kajian ini, kita tujuannya biar nanti untuk mengecek, untuk memastikan apakah sholat kita selama ini udah benar atau masih perlu perbaikan. Kalau perlu perbaikan, alhamdulillah dari sekarang kita tahu, jadi kita bisa lebih baik lagi. Tapi kalau belum benar atau udah benar, alhamdulillah juga. Karena apa? Nambah ilmu dan nanti ada macam-macam. Selama ini misalnya yang pakai doa istiftah yang itu aja, bisa pakai yang lain. Doa lagi rukunya ada 7 macam misalnya, bisa coba yang lain. Ya kan? Jadi teman-teman bisa paham tuh, bisa gonta-ganti.
Jangan melulu subhana rabbil a'la dari usia berapa? Balik 13 tahun sampai umur 60 tahun subhana rabbil a'la terus. Masih banyak doa-doa yang lain. Dan disarankan divariasikan. Ketika tahajud bagaimana, ini bagaimana. Nah, makanya pembahasan untuk yang pertama ini Ana akan coba jelaskan kenapa sih kita bahas ini Ana kasih tunjuk kitabnya ya. Kelihatan nggak? Nah, sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompilasi 3 ulama besar. Nah, di sini juga kalau Ahsan kalau lebih baik kalau teman-teman bisa beli juga. Murah kok, sekitar 20 ribuan, 22 ribuan kalau nggak salah. Jadi biar nanti bisa ada acuan, biar nanti bisa dimurojaah lagi, bisa dilihat lagi. Baik, kita mulai ya. Masuk ke pembahasan pertama. Nah, Anda juga ngambil dari kitab-kitab lain faedah-faedah ilmunya. Jadi biar nanti bisa dicatat juga, bisa sambil buka Quran juga. Jadi kita bisa tahu nih dalilnya dari mana, Qurannya di mana, hadisnya mau dicatat juga boleh nomornya. Jadi bisa teman-teman cek juga. Nah, dari pertama, kenapa sih kita bahas sholat? Karena teman-teman, sholat adalah ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah sholat. Dan Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat dan bertakwa akan kembali menghadapnya. Di mana? Di Quran surat Al-An'am ayat 72. Isam mau baca, Sam? Isam bisa baca ya, Sam? Panik dia. Dari Ahmad Adubi. Wa anna aqimus salata wa atu wattaqu wa huwallazi ilaihi tuhsyarun. Dan agar mereka melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Rabb yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Quran surat Al-An'am ayat 72. Nah, tadi Hisam bacakan surat Al-An'am ayat 72. Dan agar mereka melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Rabb yang kepadanya kamu semua akan dihimpun atau akan dikembalikan. Itu teman-teman. Ditulis, mereka melaksanakan sholat. Siapa? Itulah orang-orang yang akan dihitung. Bagaimana sholatnya. Karena kenapa sih? Kenapa sih kita harus sholat? Dan para sahabat tuh cerdas-cerdas teman-teman. Misalnya gini, nah Anda lanjutkan ya. Kenapa sahabat Anda bilang cerdas? Karena mereka tahu tuh, kalau mereka ibadah, karena mereka cinta, mereka pengen tahu tuh, apa sih yang paling dicintai? Kayak misalnya gini, kalau ada suami istri. Suami istri jangan bilang cinta deh, kalau misalnya nggak tahu istrinya suka martabak, kalau memang dia suka. Ya kan? Nggak tahu istrinya cinta makanan apa, nggak tahu istrinya cinta pergi kemana, atau istrinya cinta baca buku apa. Ya kan? Nah, ini apa yang dimaksud dari, apa yang analogikan adalah di sini nih. Hadis dari, hadis sahih dari Al-Bukhari nomor 527. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia pernah bertanya, nih cerdasnya Abdullah bin Mas'ud. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Ayul a'mali ahabbu ilallah, katanya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai Allah, teman-teman. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab lagi, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau pun menjawab, summa jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Jadi apa teman-teman? Amalan yang paling dicintai Allah. Sholat tepat pada waktunya. Mana yang lebih gampang? Jihad fisabilillah apa sholat pada waktunya? Kalau kita mau kerjain. Coba. Bawa-bawa perang, bawa-bawa pedang, nyiapin uang, nyiapin kuda.
Dibandingin azan langsung sholat. Lebih gampang azan langsung sholat. Secara logika ya. Tapi secara teorinya, secara prakteknya, mana yang lebih banyak? Nanti, ntar, belum. Waktu azan zuhur, ntar aja kalau udah 2:30, udah mau asar. Tangguh masih meeting katanya. Belum lagi kalau misalnya subuh. Aduh, lagi rapat-rapatnya ini mata nih. Masa sholat sih? Ntar aja deh. Nunggu terangan dikit. Jam 7. Subuhnya bareng sama duha. Niatnya 2 gitu. Pas sudah asar, wah ntar aja deh. Jam 5. Iya. Tunggu gelap dikit, enak aja tunggu gelap dikit. Orang asar juga tunggu gelap. Mana yang lebih banyak? Yang tepat waktu, apa yang secara teori, secara dalil, lebih gampang sholat tepat pada waktunya. Tapi secara pengerjaan, teman-teman, berat. Karena setan banyak yang goda. Masih yang ada tidur siang, ada yang lagi di jalan, ada yang isanya nanti, ada yang isanya udah mulai ini, udah mau azan subuh isanya. Jadi teman-teman, yang pertama tadi kita hadisnya apa? Kita tahu bahwa ada orang yang sholat 60 tahun tapi nggak diterima karena sholatnya tidak diterima. Karena sholatnya itu ketika sujud, dia tidak sempurna rukunya. Karena dia nggak tahu cara-caranya. Ketika ruku, dia nggak tahu sujudnya. Karena dia buru-buru, bisa juga kayak gitu. Dan yang kedua hadisnya apa? Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sholat pada waktunya. Bukan sholat doang, sholat tepat pada waktunya. Jadi mulai sekarang, insya Allah abis kajian ini, bertekad dalam hati. Pengen tahu cara belajar, cara sholat yang benar, pengen sholat tepat waktunya. Mudah-mudahan kajian ini udah pada sholat semua ya. Jangan sampai abis kajian dimulai belum pada sholat nih. Ana jadi ini. Jadi pas azan isya, sholat, habis itu kajian langsung. Terus apa? Sebagaimana sholat adalah ibadah yang agung, yang tentu ibadah agung paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu memiliki kedudukan yang agung juga. Enggak cuma sekedar agung-agung aja. Dan pasti sebagaimana agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti sangat bermanfaat bagi manusia. Karena apa? Karena Allah cinta sama hambanya. Hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Allah nggak bakalan buat syariat, nih dengar teman-teman, pahami dan yakini dengan hati. Allah tidak akan membuat syariat yang merugikan manusia. Semua syariat menguntungkan manusia. Kitanya aja yang nggak tahu. Karena ilmunya manusia nggak sebanding sama ilmunya Allah. Kadang kita pakai logika, masa dipotong tangan sih kalau curi? Islam kejam? Enggak. Kitanya aja yang nggak tahu manfaatnya. Iya kan? Kenapa LGBT harus digituin sih? Harus dirajam? Biar tidak ada yang pelaku seperti itu. Karena kerusakannya sangat besar. Dan banyak lagi manfaat-manfaat syariat ditetapkan karena memang manfaat buat manusia. Kitanya aja yang sok tahu. Mau sampai kapan kita sok tahu? Udah tunduk sama syariat, yakin syariat memberikan pedoman hidup yang paling mudah, yang paling terbaik. Hingga kita mudah kok hidup. Tinggal tunduk sama syariat, jalanin, mati masuk surga. Nggak usah ngarang, nggak usah modifikasi, nggak usah sok tahu. Orang udah jelasin semua kok. Iya kan? Insya Allah dimudahkan sama Allah. Asal tekadkan dalam hati. Ayo perbaiki diri, ayo kita berusaha lebih baik lagi untuk mengerjakan syariat dan tunduk kepada syariat. Mau disuruh pakai hijab udah. Nggak usah bantah. Lanjut ya. Nah, tadi sampai mana tadi? Nah, sangat bermanfaat bagi manusia. Di dunia, apalagi di akhirat. Iya kan? Dan sholat tuh nggak makan waktu lama kok. Ada orang yang sholat duhurnya 4 jam ada, atau 2 jam lah. Atau 1 jam bahkan. Enggak. Setengah jam aja nggak ada orang sholat zuhur setengah jam. Iya kan? Itulah. Dan kalau hamba Allah mengetahui hal ini, bagaimana manfaat sholat, dia akan berlama-lama teman-teman. Dia akan cinta sama sholatnya. Dia akan menunggu-nunggu sholatnya datang.
Kapan sih sholat lagi? Ada nggak ya teman-teman yang udah begitu sekarang perasaannya? Yes, sholat zuhur, yes. Huh? Atau alhamdulillah udah maghrib. Buka puasa, bukan sholat. Buka puasa udah mau isya, baru sholat. Ya, sama juga bohong. Alhamdulillah buka puasa, bukan sholat maghrib. Sholat maghrib ditunggu-tunggu pas buka puasa, pas bulan puasa doang. Pas lewat bulan puasa, maghrib azan ya udah ntar aja. Enggak, sholat pada waktunya. Yuk, mulai sekarang kita niatkan dalam hati, kita belajar, kita fikih sholat ini sambil menyempurnakan, sambil sholat tepat pada waktunya. Ibadah itu dipaksain. Semakin dipaksain 2 bulan, 3 bulan, kalau ketinggalan rasa di hati, ya Allah, kok aku ketinggalan ya sholatnya ya. Nyesel aku, sedih tuh. Balik lagi, langsung tepat waktu lagi. Jangan gampangin. Kenapa kita nggak boleh gampangin? Dan kita harus berupaya bukan cuma sekedar sholat. Orang kalau udah cinta sholat, khusyuk tuh sholatnya. Dan berupaya buat khusyuk, karena setan pasti selalu ganggu. Hamba-hamba apa sih yang khusyuk tuh? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa sih khusyuk? Nanti kita pelajari lagi. Semua bertahap. Kita pelajari gerakannya, kita pelajari doa-doanya. Anda berharap sama-sama habis kajian, misalnya habis belajar doa baru, coba hafalin, coba amalin, coba ditukar-tukar dalam sholatnya. Maksudnya sholat zuhurnya pakai doa istiftah yang ini, nanti asar yang ini gitu. Jadi bisa hafal semua tuh, enggak istiqomah apa Allahu Akbar kabiro mulu. Allahu Akbar kabiro lagi, Allahu Akbar kabiro lagi. Atau subhana rabbiyal a'la terus udah istiqomah tuh. 60 tahun istiqomah yang salah tuh teman-teman. Istiqomah belajar bener, tapi kalau istiqomah pakai doa yang sama ya salah juga. Kalau lagi tahajud istiftahnya lain, harus dilain-lainin gitu. Biar apa? Dapat pahalanya lain-lain. Bisa karena kita berusaha mengamalkan sunnah lebih banyak, ya kan? Dan teman-teman, ini juga penting nih. Sesungguhnya mampu mengamalkan sholat atau mengerjakan sholat bahkan dari yang tepat waktu sampai yang sekedar menunaikan sholat, itu karunia besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Harus disyukuri loh. Bukan karena kita loh. Kenapa bukan karena kita? Karena bukan diri kita yang gerakin kita sholat. Kita memang itu, emang kita berusaha. Tapi pada akhirnya Allah yang menentukan kita sholat apa enggak. Kenapa begitu? Karena banyak orang-orang di luaran tahu tuh jam sholat. Kamar mandi, tempat wudhu dekat tuh. Sejadah digelar di depannya. Masjid depan mukanya rumahnya tuh. Pergi ke masjid? Enggak. Sholat? Wudhu? Enggak. Karena di hatinya ada kecintaan terhadap yang lain. Karena di hatinya tidak tahu manfaat sholat. Karena di hatinya tertipu dengan tipuan dunia. Iya kan? Betapa ruginya teman-teman. Rugi. Iya kan? Kita lihat kan? Terus belum lagi ada orang yang sholatnya pernah lihat pasti kan di masjid atau di mana yang rukunya cepat banget, sujudnya cepat banget. Belum kayak mantul-mantul gitu sholatnya. Teng 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 gitu. Ruku sujud. Ah, ini orang 4 rakaat kok cuma semenit. Rugi teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau orang yang kayak gitu, bisa dibilang sholatnya belum ditunaikan, belum ditegakkan, belum terbebas dia dari kewajiban sholat. Wajib itu apabila dikerjakan, dari segi usul fikihnya, bila dikerjakan, itu terbebas dia dari syariat. Jadi kalau orang udah mengerjakan sholat, dia terbebas dari syariat sholat zuhur pada waktu itu. Kalau orang yang masih kayak gitu nggak terbebas tuh, malah dia berdosa. Makanya sholat ini juga penting. Kenapa sih penting? Pertama tadi kita pelajari kan, karena Allah cintai nih, amal yang paling Allah cintai. Nanti kita lihat lagi selanjutnya. Sam bisa baca Sam di halaman 7. Ana mau share screen lo ya. Afwan ya. Mana tadi?
Halaman 7, Sam. Kalau ada yang nggak kelihatan di info ya, maaf ya, Ana baru share screen sekarang, Ana lupa. Sampai ada orang yang bisa menikmati salatnya. Orang-orang seperti ini telah diancam oleh Allah Ta'ala. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ini jauh sangat berbeda dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat keletihan mengusik ketenangan hatinya, beliau pun berkata, "Wahai Bilal, senangkanlah kami dengan sholat," yakni kumandangkan iqamah untuk sholat agar kami bisa istirahat dari segala kesibukan yang melelahkan. Layaknya orang yang letih beristirahat dan menjadi tenang dan sejuk saat sampai di rumahnya. Nah, iya nggak apa-apa, sayang. Enggak. Sampai ada orang yang bisa menikmati sholatnya. Nah, kalau orang, jadi kan kita antara orang yang khusyuk sama yang nggak khusyuk. Bahkan kalau orang yang khusyuk banget, sampai taraf dia bisa menikmati sholatnya. Seperti ada kisah Pak ulama zaman dahulu, dia sholat, ada salah satu siswanya, muridnya lihat tuh, kok di apa sih di keliling tempat sujudnya itu banyak coretan-coretan gitu, ya kan? Kok banyak coretan apa? Ditanya, ini jangan-jangan syekhnya nih yang coret-coret. Ditanya sama syekhnya, Syekh, antum coret-coret ini? Syekhnya itu udah bertahun-tahun dia sholat di situ. Syekhnya bilang apa dong? Syekhnya bilang gini, oh mana coretan? Ini banyak semua di sekeliling tempat antum sholat. Antum nggak lihat? Enggak, nggak lihat. Bayangin tuh. Dia bisa nggak lihat tuh semua coret-coretan di dindingnya. Padahal dia sholat di situ udah bertahun-tahun. Saking khusyuknya teman-teman. Kalau kita ada coretan di tembok, apa tuh ya? Oh kalau ini bisa nyambung nih. Oh ini T terus A. Oh ini Taufik nih. Taufik keren. Malah dibaca tuh tulisan kalau coret-coretan di tembok. Padahal lagi sholat tuh. Iya kan? Kalau Syekh ini nggak lihat dia bertahun-tahun. Muridnya bingung. Antum selama ini sholat di sini nggak lihat. Belum lagi kita tahu bagaimana kisah sahabat yang ketika lagi sholat subuh. Ditusuk, nggak tahu tuh ditusuk. Saking khusyuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditusuk nggak tahu tuh. Pas sudah agak lama baru sadar dia. Kalau kita digigit semut sedikit, aduh, 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 aduh. Ini semut lewat mana jalurnya ya? Oh, masuk tembok nih. Oh, belok situ temboknya. Lagi sholat nih. Oh, dari situ ke situ. Gawat. Keganggu. Semut doang padahal. Gimana pisau? Udah jerit-jerit kali. Gitu ya, Kia. Iya. Seperti tadi ayatnya surat Al-Maun. Celakalah orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini ditafsirkan lalai secara khusyuk, lalai tidak menepati tepat waktu. Itulah. Jadi kalau kita sholat, belum berarti kita aman. Masih banyak kemungkinan. Jadi gini, kalau amal soleh masih mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bisa niatnya nggak lurus, bisa kena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tapi kalau dosa udah jelas, dicatat langsung dosa. Dosa zina langsung dicatat, dosa gibah langsung dicatat. Kalau amal soleh belum tentu diterima. Sedekah nih, wah aku dilihat nih sama si Pak ini nih, kasih gede ah. Wah aku mau cerita, si ini gini, belum tentu diterima tuh amal soleh. Oh sholat, aku udah sholat nih 60 tahun nih, diterima dong sama Allah. Belum tentu. Dan kita harus khawatir, dan kita harus berharap.
Dan sikap kita ini yang lalai dalam sholat, teman-teman. Mungkin insya Allah nggak ada lah yang di kajian Zoom sini. Insya Allah yang orang-orang di sebelah sana lah. Sangat berbeda sama sikapnya Rasulullah SAW. Ketika dia udah mulai, lelahnya dunia, udah mulai ganggu ketenangan jiwanya. Beliau bilang tuh sama Bilal, wahai Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Senangkanlah kami dengan sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Senangkanlah kami dengan sholat. Coba Anda tanya, nggak usah angkat tangan ya, udah dalam hati aja. Siapa yang kalau dengar azan zuhur seneng gitu, bukan seneng mau makan siang ya? Yes, sholat zuhur. Atau dengar azan subuh, alhamdulillah aku dibangunin Allah sholat subuh. Ya kan? Wah, yang ada, ya ada orang-orang sebelah sana lah bilang, wah, udah asar aja, baru juga sholat zuhur. Terus udah sholat asar, lah udah maghrib lagi. Baru juga ngopi bentar. Iya, baru maghrib, baru berdiri doang lurusin kaki. Udah isya lagi. Cepat amat di sholat. Enggak, kitanya aja emang gak nungguin sholat. Sholat itu, kegiatan kita itu sebagai kegiatan pengisi di antara waktu sholat. Dan kita istirahat dengan sholat. Makanya berniat terus yuk. Kita coba perbaiki. Karena apa? Sholatnya kita yang belum benar. Makanya kita belum bisa khusyuk, belum bisa menikmati. Karena kita selalu bacanya yang itu-itu aja. Jadi pikirannya kemana-mana. Coba deh diganti-ganti variasi bacaannya. Insya Allah kita bakalan khusyuk tuh sama sholatnya, sama ayat-ayatnya, sama doanya, lebih khusyuk. Tapi kalau baca kulhu terus gitu, pikiran kemana-mana tuh, bibir doang yang cuap-cuap. Iya kan? Rasulullah SAW bilang tuh sama Bilal, kumandangkan iqomah untuk sholat agar kami bisa istirahat dari kesalahan kesibukan yang melelahkan. Kita udah jadi orang yang seperti itu belum? Iya kan? Padahal kualitas keislaman, boleh Sam baca lagi Sam, sampai bawah Sam? Padahal kualitas keislaman. Padahal kualitas keislaman kaum muslimin terdapat pada kualitas ibadah salat mereka. Apabila Anda dapati masjid masih kosong dari orang-orang yang mengerjakan sholat subuh kecuali hanya sedikit saja jamaahnya, maka itulah kualitas umat Islam sekarang. Kosong bagai buih. Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah berkata, kadar keislaman kaum muslimin dapat ditinjau berdasarkan kadar salat mereka dan kadar kecintaan mereka terhadap Islam ditentukan berdasarkan wahai hamba Allah, kenalilah dirimu dan berhati-hatilah. Jangan sampai bertemu Allah kelak kadar keislaman dalam dirimu tidak tersisa lagi. Sungguh kadar keislaman dalam hati itu seperti kadar sholat dalam hatimu. Aduh, salah. Bisa melucu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya, jadi kualitas keislaman kaum muslimin terdapat pada kualitas ibadah kita. Mana tadi? Jadi kalau kita lihat tuh masjid masih kosong dari orang-orang yang ngerjain sholat subuh, paling cuma satu soft, itu juga aki-aki, bukan ahi-ahi kalau subuh, batuk-batuk doang. Yang muda-muda nggak ada tuh, masih ngorok gitu, masih sibuk mau berangkat kerja bahkan. Itulah kualitas umat Islam zaman sekarang, kosong kayak buih-buih di lautan, banyak tapi nggak manfaat. Banyak tapi nggak bisa dorong apa-apa. Banyak tapi nggak bisa maju, nggak bisa membuktikan kekuatannya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, kadar keislaman kaum muslimin dapat ditinjau dari kadar sholat mereka. Nih,
Gampang banget nilainya. Dan kadar kecintaan mereka kepada Islam, berdasarkan kecintaan mereka terhadap sholat. Jadi tanya sama diri kita sendiri. Kita nih kalau sholat udah cinta belum? Apa masih kepaksa? Bisa 3 level. Kepaksa, sambil kesel, yang level itu level minus tuh. Itu harus diperbaiki banget. Level 0, ya sholat, sekedar sholat aja. Level yang plus, yang memang harus kita tujuan kita, cinta tuh. Nunggu-nunggu waktu sholat. Kalau udah mulai azan, panik nih. Waduh, mana ya perlengkapan sholatku? Atau misalnya lagi di jalan, oh mana ya tempat wudhu ya? Atau mana masjid terdekat ya? Mana mau sholat terdekat ya? Gitu tuh kalau udah cinta. Mau baca surat apa ya? Nanti doanya yang mana ya? Bukannya masih, ntar aja lah, tanggung nih setengah jam lagi sampai. Enggak setengah jam, atau sejam baru nyampe. Udah masuk waktu sholat yang lain. Makanya, kalau kita di posisi minus, geser terus sampai plus. Kalau kita masih 0, geser terus. Paksa, teman-teman, paksa. Dan teman-teman akan merasakan sendiri nikmatnya ketika teman-teman udah maksain 1 bulan, 2 bulan. Nggak lama kok. Coba deh. Yang tadinya sholat sendiri, nanti ada juga pembahasan sholat jamaah manfaatnya jauh lebih besar daripada sholat sendiri. Biar perempuan berjamaah sama perempuan yang lain. Laki-laki jamaah di masjid. Kalau lagi COVID gini mungkin lebih baik di daerahnya masih zona merah atau apa, ya di rumah. Jamaah sama anak istri. Jangan pernah sholat sendiri. Nah, kita sekarang introspeksi diri. Sudah berapa kali kita sholat nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Dan berapa kali setan bikin kita lupa rokaatnya, atau lupa bacaannya, atau lupa gerakannya. Gawat juga lupa gerakan tuh. Dan berapa kali setan memalingkan hati kita, udah nggak inget Allah lagi tuh. Malah kita sibuk mikirin, tadi naruh kunci di mana ya? Banyak banget teman-teman yang kalau lupa sesuatu, sholat. Karena apa? Berharap dari Allah yang ngasih. Enggak, sholat tuh sambil mikir, tadi aku naruh kunci, terlalu masuk rumah, sini belok. Lagi sholat nih, rakaat pertama nih. Ntar, oh ya, lepas sepatu, oh iya inget lepas sepatu. Wah, ruku, habis itu ruku, sujud, ntar rakaat kedua nginget lagi, habis lepas sepatu, masuk dapur, naruh kunci, enggak, tempat tidur, sampai rakaat terakhir, sampai salam, oh iya, depan kamar mandi. Banyak tuh yang kayak gitu. Semoga teman-teman, Ana juga, ayo kita berusaha khusyuk. Bayangin kalau ini sholat kita yang terakhir, nanti insya Allah ada tips-tips biar khusyuk ya. Jadi insya Allah nih kita lengkap banget nih, kompilasi 3 ulama besar. Kenapa sih 3 ulama besar ini dibahas? Kita masuk dari sisi pentingnya sholat dulu, nanti Anda baru jelasin di belakang kenapa kita pilih buku ini dan manfaatnya. Selanjutnya ya. Nah ini ayat yang tadi, Afwan, ini hadis yang tadi Anda sebutkan. Sesungguhnya ada orang laki-laki yang 60 tahun sholat tapi nggak ada yang diterima. Dan kita celaka teman-teman kalau kita sendiri yang mengalami kayak gini. Dan alhamdulillah kalau misalnya hadir di kajian ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah gerakan hatinya buat belajar, buat menyempurnakan sholatnya lagi lebih baik, dan jadikan ini sebagai titik balik buat sholat-sholat kita yang dulu, yang misalnya masih belum sempurna, mulai sekarang niatin tuh lebih sempurna lagi. Dan jangan khawatir, dan minta pertolongan sama Allah selalu. Karena kita rugi teman-teman. Kalau kita sholatnya nggak sempurna sampai meninggal dan pas kita sadar, anak sholat kok, tapi kok kayak gini ya? Karena kita nggak belajar. Padahal teman-teman, kalau kita meninggal masuk ke dalam kubur, apa bisa balik lagi ke dunia buat ngerjain sholat? Enggak. Penyesalan yang tanpa ujung. Kenapa tanpa ujung? Karena bisa bayangin di mana letaknya kita kalau sholatnya nggak ada yang diterima. Padahal sholat merupakan amalan yang pertama yang dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal kiamati as-sholah. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Jadi kita paham nih, poin-poin pertama tadi. Yang pertama apa?
Ada orang yang sholat 60 tahun nggak diterima karena nggak sempurna. Dari hadis yang kedua tadi poin apa? Amalan yang paling Allah cintai adalah sholat pada waktunya. Dan yang ketiga apa? Amalan pertama yang dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Bagus nih buat WhatsApp status, Insta story, pasang apa, taruh juga di Facebook. Jangan cuma lagi makan nih, lagi ngopi sama teman-teman. Pasang status kayak gini. Amalan pertama yang dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Pasang di status, share. Kasih gambar yang bagus asal nggak gambar orang. Atau pasang di Facebook. Amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya. Udah titik gitu aja. Jadikan Facebook, Instastory, feed-nya, post-nya semua manfaat buat akhirat. Kalau kita mati saat ini juga, itu bisa jadi orang yang mengamalkan, karena baca itu akan mengalir pahalanya ke kita. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Terus kita mau gaya pede. Oh, Anda udah belajar kok sholat. Kapan? Waktu lagi TPA, masih ingat TPA-nya? Mungkin enggak ingat. Ulama-ulama zaman dahulu, teman-teman. Sampai mau mati masih belajar sholat. Bikin kitab sholat, ngajarin sholat, nyontohin gerakannya, menelaah kitab lain, belajar lagi. Ya kan? Kita yang nggak selevel sama ulama-ulama terdahulu, mau gaya pede, udah keren kok sholat anak, udah oke kok, udah sempurna kok. Nggak bisa. Semua belajar. Ulama-ulama besar, ini 3 ulama besar yang kita bahas ini, mereka tuh nulis kitab sampai akhir hidupnya tuh masih nulis kitab sholat. Jadi karena apa? Karena mereka berharap bisa menyempurnakan sholatnya lebih baik lagi. Terus kita mau jadiin bekal apa kalau sholat kita kualitasnya nggak baik? Kita mau kasih alasan apa? Anda nggak belajar, ya Allah. Anda nggak tahu, nggak bisa. Semua ilmu udah di zaman sekarang, ilmu lain sama zaman dulu. Dulu para ulama-ulama kalau mau belajar, satu hadis saja perlu jalan kaki sebulan. Kita mau belajar 5 hadis, di sini di Zoom baru setengah jam udah 3, 4, 5 hadis di sini kita belajar barusan. Iya kan? Sebagaimana ilmu zaman sekarang dimudahkan, tinggal kitanya aja yang mau apa enggak. Iya kan? Terus apalagi sholat. Dan kita sadari coba teman-teman. Bekal apa kalau sholat kita nggak sempurna, apa kita mau bawa? Berapa tahun usia kita lalui tanpa kita tahu sempurnanya sholat kita apa enggak? Apa kita udah tahu prosesnya, syarat sahnya sholat aja nggak tahu, ngadep kiblat misalnya. Iya kan? Atau wudhunya ternyata salah. Atau wudhunya cuma gini-gini doang, nanti kita bahas lagi. Dan ada kitab namanya 221 kesalahan dalam sholat. Kayak mungkin teman-teman ada yang lihat video itu, video teasernya, lihat si Sam lagi sholat, gerakan, itu baru takbiratul ihram aja bisa sampai 7 macam tuh. Dan salah semua, bayangin. Baru takbiratul ihram doang. Dan masih banyak lagi yang lain. Makanya nanti coba insya Allah mau coba-coba share sambil liatin video, sambil mudah-mudahan Allah mudahin bisa manfaatin multimedia. Nah ini hadis yang selanjutnya nih. Dari Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beranjak kaki kedua seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Tuh. Tidak beranjak tuh maksudnya nggak pindah, udah di situ-situ aja. Mau kabur nggak bisa. Ditanya tuh umurnya buat apa? Yang ngopi-ngopi, ditanya tuh umurnya buat ngopi-ngopi. Yang traveling, ditanya tuh umurnya buat traveling. Yang main game, PUBG, Mobile Legend, ditanya tuh. Facebookan, yang apa sih, IG live, ditanya semua tuh. Terus tentang ilmunya. Ilmunya apa yang udah diamalin? Hartanya, dari mana hartanya ia peroleh?
dan tentang tubuhnya, capek sama letihnya. Dihabisin buat apa? Mau bilang, aku habis buat nyari rezeki udah diatur sama Allah. Buat ibadah enggak ya Allah. Kan sholat kerja adalah ibadah. Memang, tapi ibadah yang utama dulu kita kerjain. Jangan selalu beralasan, kan kerja ibadah, jadi anak ibadahnya lewat kerja. Enggak bisa. Sholatnya enggak sempurna, sholatnya yang ditanya. Dan kadang ada yang ngorbanin sholatnya karena kerja. Anak nggak bisa, anak kerja. Anak kerja di luar negeri. Bosnya nggak ngasih anak sholat zuhur. Ya balik ke Jakarta, udah tinggal di sini, jualan nasi uduk. Atau jualan kamir. Lebih berkah. Daripada kerja di luar negeri, gaji ribuan dolar tapi nggak sholat. Nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat rawatib. Rugi. Dan nanti ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 37. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah panjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Tuh. Umur itu, manusia itu sebagai peringatan. Kita lihat bagaimana ada orang yang mati, kita harus siapin bekal. Buat orang yang mau pikir, ya kan? Kalau ada orang mati terus dia nggak mikir, ya cuek-cuek aja dia. Tetangga mati, ya udah emang ajalnya. Memang ajalnya. Tapi kita berpikir, nanti kita bakal seperti itu. Bekal apa yang kita mau bawa? Apa masih mau sholat serampangan? Apa mau wudhu asal-asalan? Makanya yuk, dengan Alhamdulillah nih, kajian Zoom kita ini melanjutkan pembahasan yang kitab yang sebelumnya, Usul Salasa, itu tentang akidah, ini tentang sholat. Sholat adalah tiang agama. Kenapa dibilang tiang agama? Ayo Sam, lanjut Sam. Oleh karena itu Sam. Ya udah, nanti aja. Oleh karena itu, marilah kita pelajari teman-teman ibadah sholat. Sholat itu ada syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya juga ada. Tata caranya juga ada. Pembatal-pembatalnya banyak. Dan kita jangan ragu, jangan lemah. Kenapa? Karena kewajiban kita tuh terus belajar teman-teman. Kita tuh disuruh belajar. Karena dengan belajar kita jadi tahu, dengan kita tahu kita bisa amalin. Dengan kita bisa amalin, kita bisa dakwah, kita bisa ngingetin yang lain. Dalilnya apa? Dalilnya udah pada tahu semua. Thalabul ilmi faridotu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Jadi menuntut ilmu yang mana? Apa menuntut ilmu dunia? Bukan. Ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang penting, ilmu-ilmu yang disuruh kita, apalagi ilmu sholat. Sebagaimana kita tahu tadi, sholat itu adalah tiang agama, amal yang paling dicintai. Dan banyak ulama-ulama dari zaman dulu sampai sekarang tuh, nulisnya tentang tata cara sholat tuh. Kita kan taunya yang warnanya apa tuh bukunya sih? Biru ya? Bukan, buku tata cara sholat tuh karangan siapa, lupa tuh. Yang gambarnya ada kotak-kotaknya. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Mungkin bisa komen kali kalau yang tahu, jadi Anda bisa. Ungu ya? Iya kalau nggak salah ungu deh. Nggak salah. Pokoknya ada garis-garisnya seingat Anda tuh. Dan ulama-ulama zaman sekarang, banyak yang ngarang-ngarang kitab yang lain. Yang gambarnya orang ruku, iya bener gambar orang ruku, sujud juga ada tuh. Dan ulama-ulama itu kalau nulis kitab, Masya Allah. Kalau teman-teman lihat yang kitab Arab ya, detail banget. Sampai Anda bingung, ini nggak ada celah lagi nih orang buat revisi atau buat ini. Dan nah, pembahasan kita kitab tipis nih. Tipis. 150-an halaman kalau nggak salah. Jadi 144. Kenapa Anda pilih yang agak tipis? Biar kita semangat belajarnya. Dan kita tujuannya Senin, Rabu, Jumat, 7:30 nuntasin sampai kelar ya. Insya Allah ya. Bagi yang mau beli, silakan belilah. Beli di mana aja bisa. Di Shopee bisa tanya Anda bisa share link penjualnya tuh. Waktu itu Anda beli di situ dikasih hadiah juga kitab Usul Salasa, alhamdulillah. Atau bisa tanya teman-teman yang lain juga nggak apa-apa. Kenapa sih ini? Kenapa kitab yang ini sih? Karena ini kompilasi 3 ulama besar. Pertama, ulama besar siapa?
Al-Muhaddis Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rahimahullah. Lalu ada lagi juga nih. Jadi ada 3 ya. Kompilasi 3 ulama besar. Ini cuma biografi singkatnya aja biar teman-teman tahu kenapa pemilihan kitab ini. Ya kan? Pertama adalah Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau menjabat mufti kerajaan Saudi Arabia dalam kurun waktu yang sangat lama. Isa mau baca boleh, Sam? Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau menjabat mufti kerajaan Saudi Arabia dalam kurun waktu yang sangat lama. Fatwa-fatwa beliau tersebar ke seluruh dunia, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan menjadi rujukan bahwa banyak ulama setelahnya. Syekh Al-Mujahid Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau aktif menelaah hadis hingga menghasilkan karya-karya fenomenal di mana ulama setelahnya tidak lagi tersisa peran dalam penelitian hadis. Fahikus Zaman Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memiliki karakter yang menjelaskan pelajaran rinci dan memuaskan, disertai penyebutan faedah-faedah yang kini banyak diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Yang pertama siapa? Syekhul Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau menjabat mufti kerajaan Saudi. Mufti itu pembuat fatwa di kerajaan Saudi Arabia dalam kurun waktu yang lama sekali. Dan beliau berfatwa udah tersebar kemana-mana, udah ratusan ribu, udah diterjemahkan ke beberapa bahasa, udah dijadiin kitab banyak. Ini salah satu salah satu ulama yang kita jadikan acuan. Yang kedua siapa? Syekh Albani rahimahullah. Beliau siapa? Beliau adalah aktif menelaah hadis. Beliau adalah muhandis. Dia muhandis itu ahli menentukan ini sahih apa enggak. Tapi di era sekarang ya. Jadi dia menghasilkan banyak karya-karya fenomenal di mana ulama setelahnya enggak lagi tuh sisa-sisanya buat mencari tahu hadis ini sahih apa enggak. Karena dia udah detail banget ngebahasnya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ini al-faqih, orang yang cerdas. Jadi dia karakternya itu kalau jelasin sesuatu jelas, rinci, dan dijelasin faedahnya. Wah, kemampuannya Masya Allah deh. Dan dari ketiga ulama besar ini dirangkum menjadi satu buku kecil. Mungkin ini bisa dibilang intisarinya atau rangkumannya ya. Kalau pengen lebih detail lagi ada yang lebih tebal lagi bukunya gitu. Dan harapannya kalau dengan buku yang nggak begitu tebal bisa lebih semangat belajarnya insya Allah ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan kenapa kita belajar? Karena mereka udah menghasilkan, kalau mau dikumpulin kitab-kitab mereka tentang tata cara sholat, itu banyak banget teman-teman. Dan alhamdulillah udah ada yang terjemahannya bahasa Indonesia ini. Jadi kita bisa bisa kita amalkan, kita bisa jadikan pedoman untuk lebih menyempurnakan sholat kita. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya apa? Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Makanya kitabnya ini namanya Sifat Sholat Nabi Muhammad SAW. Sifat sholat. Karena apa? Karena kita sholat perintahnya apa? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat. Sebagaimana para sahabat melihat. Sebagaimana cara wudhu yang diriwayatkan dari Utsman. Dan teman-teman,
kalau kita belajar dari ilmu-ilmu dari sumbernya, dari hadis-hadis yang jelas, yang sahih, yang hasan, hidup kita lebih tenang daripada ngamalin yang doif, yang kita nggak tahu, yang nggak jelas sumbernya. Dan perintahnya jelas kok. Sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya udah, jadi kita mulai dari situ. Makanya kita pembahasan sifat sholat Nabi ini penting. Biar sholat kita minimal menyerupai sholatnya Nabi Muhammad SAW. Baik dari bacaannya, baik dari gerakannya. Iya kan? Jadi kalau misalnya, dan ada disertakan dalil-dalilnya, jadi kita bisa lebih yakin gitu loh, lebih mantap, dan insya Allah bisa lebih khusyuk. Bukannya, oh ini kan kata si A, ini kan kata si B. Enggak, ini dari hadisnya ada, riwayatnya ada. Insya Allah nanti dibacakan juga nomor hadisnya, ini sanadnya sahih atau enggak, ini diriwayatkan oleh imam siapa, ada di kitab Sahih Bukhari atau enggak, atau di Sahih Muslim misalnya. Jadi teman-teman bisa cek, karena Islam itu agama dalil, bukan agama katanya si ini, katanya si itu. Semua bisa dicek. Ayat Al-Quran ada nomor suratnya, ada nomor ayatnya. Hadisnya juga ada di kitab Sahih Bukhari kah, atau di kitab mana, nomornya berapa, semua ada kok di situ. Jadi itu ya. Kenapa sih kita harus sholatlah sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat? Ya kan? Kenapa kita harus kayak gitu? Karena dengan sholat itu, ya kan, kita bisa lebih khusyuk. Dan sebagaimana kita tahu kalau inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Munkar yang seperti apa? Keji yang seperti apa? Tapi kok banyak orang-orang yang katanya sholat. Itu tuh, si A tuh, tiap hari sholat dia. Tapi apa? Pas pulang, ternyata dia diinin sama bosnya, dia korupsi. Iya kan? Si ini nih, sholatnya rajin, tapi masih maksiat. Iya kan? Itu berarti apa? Berarti sholatnya belum sempurna, belum ditegakkan dengan benar. Karena janjinya Allah apa? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kerjaan perbuatan keji dan munkarnya masih dikerjain, berarti sholatnya tidak menjadi protektornya dia, tidak menjadi shield, tidak menjaga dia dari perbuatan itu. Bisa dibilang apa? Belum ditegakkan sholatnya. Kalau sholat jalan terus, maksiat jalan terus, itu sholatnya nggak benar. Dan nggak ada tuh istilah kayak gitu tuh. Apa sholatnya diterima? Orang yang selalu berbuat maksiat. Karena sholat itu mencegah perbuatan maksiat, coba teman-teman. Bila A mencegah B, maka B tidak terjadi. Kalau B terjadi, berarti A nggak dikerjain. Itu udah logika dasar kok. Gimana Pak Rizal, ahli fisika nih? Pasti bilang gitu kan? Dan sholat ini juga teman-teman. Sholat itu kan kita udah tahu, tiang agama. Ya kan? Ibaratnya gini, kita bangun rumah nih ya. Rumah mewah. Ada kolam renang, ada apa. Terus apa? Kita pilih semua bahan baku yang terbaik. Marmernya dari Itali. Kalau dilihat dari kiri warnanya putih. Kalau lihat kanan dikit agak kuning. Hologram itu ya marmernya. Ada nggak marmer hologram? Iya kan? Terus apa lagi? Pintunya kusennya dari Jati. Jepara beli langsung dikirim. Seorang orang Jeparanya diangkut ke sini suruh ngukir di sini. Apalagi keran kamar mandinya semua merek-merek Jerman. WC-nya itu toiletnya yang bisa automatic flush atau ada suaranya biar kalau dipencet nggak kedengeran kalau kita lagi di toilet. Mengacaukan gitu, mengecoh. Iya, canggih. Atau misalnya bisa auto flush atau bisa ini. Bisa browsing, kalau nggak sekarang bisa browsing loh toilet tuh. Astagfirullah. Iya, browsing internet lah. Terus apa lagi teman-teman? Tapi apa itu terjadinya kalau misalnya semua itu udah dipilih dari barang-barang terbaik di dunia, tapi tiangnya rapuh, keropos, kecil, dimakan rayap lagi, kopong-kopong. Apa nggak hancur, ambruk itu serumah-rumahnya?
apa nggak sia-sia itu semua marmer, semua keramik, semua keran-keran itu. Sia-sia. Makanya itulah sholat ketika menjadi tiang agama, ya begitulah. Kalau sholatnya nggak diperhatiin, kita sibuk, nggak apa-apa, Anda kan sedekahnya banyak. Sholatnya tiang agama, bro. Tiangnya dulu. Kemarin kita belajar pondasi, akidah. Sekarang belajar tiangnya. Kalau atomnya nggak tahu. Ini aja dulu yang penting-penting dulu aja. Kalau kita berusaha perbaiki sholat, kokoh, bisa tuh mencegah perbuatan keji dan munkar. Di handphone ada gambar-gambar gak benar, bisa tuh kita delete. Bisa tuh kita nggak, afannya, Anda nggak mau lihat gambar kayak gini, dosa. Bisa tuh, lagi, wah bisa korupsi nih, ada uang 5 juta nih orang nyogok. Bisa tuh kita, afwan, maaf mas, nggak boleh kasih uang begini. Karena sholatnya itu terbukti. Sholatnya itu, oh ternyata sholatnya ditegakkan. Karena mencegah dia berbuatan keji dan munkar. Tapi kalau sholatnya cuma sholat, sekedar sholat, rukunya mantul-mantul, sujudnya cuma hitungan detik, bahkan sampai ada Anda lihat meme di internet, apa sholat tuh bukan balapan, gambarnya tuh lagi pakai apa baju balap sama helm. Saking cepatnya tuh sholat dipakai baju balap, biar di tikungan nggak terprosok, saking ngebutnya, lagi sujudnya atau rukunya. Sindiran tajam tuh buat kita yang sholatnya masih ngebut. Sholat pengen secepat-cepatnya. Rugi teman-teman. Padahal sholat itu, nih Anda tanya nih, betapa banyak orang yang berlomba-lomba eksis di dunia maya, di sosial media, ngupload, lagi makan upload, ada kiriman paket ngupload, ya kan? Ada lagi bikin kue ngupload, bikin seblak pizza ngupload, lagi bikin atau lagi jalan-jalan traveling upload, semua pengen dilihat orang. Tapi 5 waktu yang kita eksis di hadapan Allah, kita hancurkan, kita lalai, kita biarkan begitu aja. Cuma 5 waktu. Kita belajar di kajian kitab sebelumnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW Mi'raj, Isra Mi'raj ke langit, disuruh 50 waktu tuh. 5 waktu aja kita lalai. Gimana yang 50 waktu? Gubrak. Iya kan? Kenapa sih sholat penting? Jadi sholat itu penting. Kenapa? Karena Allah sendiri yang perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadapnya, untuk menerima perintah sholat. Bayangin teman-teman, lagi kerja di kantor, Anda kasih analogi lagi. Baru masuk hari pertama, udah biasa kerja, terus tiba-tiba bos besar nih, CEO, manggil nih. Coba panggil si Fulan, ketemu saya. Ada perintah khusus. Dikawal sama tangan kanannya. Berarti itu kan perintahnya penting kan? Kalau enggak kan tinggal suruh aja manajernya atau suruh siapa kan? Atau di email, kan udah nyampe. Kamu kerjakan laporan ini ya, email aja. Nggak perlu nyuruh bosnya. Ini enggak, bos besar. Naik ke lantai 18. Biasanya bos lantai 18 ya. Ketemu bos satu lantai dia sendiri. Enggak, ini analogi manusia ya. Berarti kan penting. Begitu juga lah dengan sholat. Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj kan ke langit. Bertemu dengan Allah dan diberikan perintah sholat. Berarti kan perintahnya penting. Penting banget malah. Tapi apa yang kita lakukan? Apa kenyataannya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sholatnya lalai, bacaannya nggak tahu, pedomannya buku ungu yang udah kita ingat gambarnya aja udah nggak ingat. Huh? Dan terakhir baca tuh buku mungkin lihat selewatan aja pas di Gramedia. Masih mau ibadah dengan modal kayak gitu. Rugi kan teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada salah satu yang mau sholat. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Dari sini menjadi ilmu dan selanjutnya sholat tepat waktunya tuh. Dan ada kadang gini loh, Ana cerita ada keluarga Ana. Dia supir Grab.
Gojek. Ngeluh aja sama anak. Fik anak begini, begitu, hidup anak susah, anak gini, rezeki anak seret, ini belum ada orderan, panjang. Oh gitu. Azan nih, ayo sholat yuk. Udah azan, ayo kita ke masjid, anak bilang. Waktu belum COVID ya kan. Ntar dulu deh, anak masih ini dulu, ini itu. Nah gitulah, itulah rezekimu berbanding lurus sama itu. Kakunya cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pas giliran dipanggil nggak mau datang. Kalau ngaku cinta, bukti cinta di mana? Pengamalan. Dipanggil. Azan kan panggilan sholat. Untuk eksis di hadapan Allah. Ntar dulu deh gini. Ntar aja deh kalau udah mau asar. Enak aja kamu asar. Tadi ngeluh rezeki Allah yang kasih. Kalau Allah cinta apa nggak ditambah itu rezeki. Bahkan dunia bakal merangkak mengharapkan memberi bagiannya kepada dia orang-orang yang Allah cintai. Iya kan? Jadi yuk mulai sekarang, alhamdulillah, mudah-mudahan udah direkam nih poin-poin pentingnya tadi ya. Masih ingat gak? Review sedikit pembahasan malam ini. Jadi kita tadi membahas apa yang pertama? Sholat adalah ibadah yang paling agung, ya kan? Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada orang laki-laki atau perempuan, ini bukan berarti karena hadisnya laki-laki berarti cuma laki-laki, ini laki-laki secara keumuman, maksudnya termasuk juga perempuan kalau dalam bahasa Arab. Yang sholat 60 tahun tapi nggak diterima karena nggak khusyuk atau tidak sempurna sholatnya, ya kan? Dan kita lihat bagaimana kenyataan di dunia, nggak usah di dunia deh, di tetangga-tetangga kita, di masjid-masjid kita, subuh cuma 2-3 orang, satu soft nggak sampai. Kalau Islam udah kuat, itu mau subuh, zuhur, asar tuh kayak orang sholat Jumat, teman-teman. Penuh sampai luber-luber. Iya kan? Terus kita belajar lagi juga, kita harus tahu bagaimana sholat yang benar. Jangan pedoman dari buku yang ungu dulu yang kita masih nggak ingat. Sampulnya kita nggak ingat. Gimana cara belajarnya? Yuk, di sini kajian di sini. Insya Allah, Allah mudahkan setiap Senin, Rabu, Jumat, jam 7:30. Bikin reminder kalau perlu. Kalau emang perlu di WA, atau perlu di ini tinggal follow aja Instagram Dahabaib atau DM, kasih tahu aja nomor WA-nya, nanti kita masukin ke broadcast list-nya buat ngingetin kajian. Udah mudah sekarang insya Allah. Dan nanti insya Allah ini kan dari kitab lain dan ambil, insya Allah nanti selanjutnya dari kitab yang satunya, yang kita udah post di itu ya, di poster. Dan kenapa kita harus belajar? Karena menuntut ilmu penting buat semua muslim. Betapa banyak orang-orang yang tahu ilmu dunia, tapi nggak ada ilmu akhiratnya. Banyak yang S2, S3, bahkan sampai profesor, doktor, tapi ketika wudhu, loh, ini dokter loh. Tapi kok wudhunya gitu ya? Kok sholatnya, rukunya nggak sampai 2 detik ya? Atau takbirnya kok gitu ya? Banyak teman-teman. Dan semoga Allah jaga semangat kita. Ayo kita istiqomah nih belajar nih. Dari jam 19.30 sampai 20.30. Udah habis nih waktunya. Biar kita nanti insya Allah makin paham cara sholat yang sifat sholat Nabi Muhammad SAW, gerakannya, doa-doanya, terus pilihan-pilihan doanya, terus syarat-syaratnya, pembatalnya. Insya Allah juga nanti ada pembahasan. Gini, dari kitab itu yang sifat wudhunya di belakang. Insya Allah Anda mau coba balik, jadi sifat wudhunya di depan dulu, karena syarat sahnya sholat kan wudhu. Jadi kalau kita belajar dulu wudhu dulu baru ke sholat, lebih enak itu, lebih nyambung. Terus nanti juga ada, kenapa sih harus sholat berjamaah? Itu juga penting tuh. Ya kan? Insya Allah nanti hari Senin ya, insya Allah ya, kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya, pembahasan berikut-berikutnya itu. Mungkin untuk pembahasan pada malam ini sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Kalau misalnya apa? Kalau udah jelas semua, insya Allah kita lanjutkan lagi besok ya. Alhamdulillah udah nggak ada pertanyaan. Jaga semangat teman-teman, karena
menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad, dan sebagaimana pertemuan pertama, kita jaga semangat kita terus dari pertama hingga akhir kajian seperti kajian sebelumnya, karena setan selalu menggoda kita dan selalu kita ingin menggagalkan dalam upaya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu menuntut ilmu ini merupakan upaya gigih kita biar kita bisa lebih sempurna lagi dalam sholat dan wudhunya. Insya Allah nanti kita belajar wudhu juga. Mungkin nggak bisa praktek. Prakteknya gimana? Mungkin Anda share video ya. Kalau misalnya kajian. Nah, Assalamualaikum, maaf di luar tema. Ana cuma mau tahu apa benar antum Habib. Nah, alhamdulillah Ana Habib Taufik bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Kalau antum mau tanya atau antum mau lihat silsilah Ana, tafadhol main. Nanti kita bisa Ana tunjukin atau apa. Wa fika barakallah. Ya, yang belum sholat deh. Yang di negaranya misalnya lagi waktu sholat apa tuh di Belanda tuh, Om Yerun tuh. Anda nggak tahu tuh lagi waktu apa. Mudah-mudahan ini ya, semoga ada manfaatnya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin di jam yang sama 19.30. Wafika barakallah. Kita ketemu lagi di jam yang sama 19.30. Ajak teman-teman yang lain, ajak saudara-saudara yang lain, karena bila kita mengajak keluarga kita atau saudara kita belajar ilmu syar'i dan mereka mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi pahala orang yang mengerjakan. Tapi bila kita mengajak keburukan, kita akan mendapatkan dosa yang sama. Jadi yuk, berlomba-lombalah jadi orang-orang yang mengajak berbuat kebaikan. Dan jauhilah mengajak keburukan. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Moga Allah berikan keberkahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.